Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan Java Input Output untuk melakukan manajemen file di dalam Java. Oke, sesuai dengan namanya, karena ini kita akan melakukan manajemen file, tentunya kita harus tentukan dulu file yang akan kita akses di dalam Java. Untuk filenya, secara sederhana kita bisa gunakan Notepad untuk membuat file teks. Seperti ini. Nah, coba diisi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita isi dengan hello, I'm in here. Oke. Setelah itu kita save. Nah, ini juga part paling penting yang harus diingat. Jadi, file kita harus diletakkan di dalam direktori yang kita inginkan. Dan kita harus tahu di direktori mana file itu, sehingga nanti di Java kita bisa panggil filenya. Contohnya di sini saya mau kasih nama contoh ya. Jadi ini adalah file contoh teks atau contoh.txt yang ada di dalam file directory D. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah kita sudah punya file yang kita inginkan untuk diakses di dalam Java, kemudian kita langsung saja buka file Java. Nah, kita bisa buka project baru. Kita buat project baru, kemudian beri nama misalnya akses file seperti ini. Oke, setelah terbuka, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka file contoh teks tadi menggunakan kelas file di sini. Kita ketikkan file, kemudian kita kasih nama objeknya. Misal adalah file juga, kemudian new file seperti ini. Nah, di dalam file ya, kita harus berikan path name atau nama path yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di mana yang kita mau tadi itu adalah di direktori D. Nah, ini sebelumnya karena direktori itu kita harus simpan dalam string ya. Sehingga di sini langsung saja kita masukkan direktori yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita kasih nama filenya, contoh.txt. Nah, kita harus pastikan dulu, di dalam file D ada file contoh.txt. Oke, setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Dan kita cek, di sini ada pesan error ya, karena memang kita belum mengimport Java IO filenya. Sehingga langsung saja kita bisa klik di sini dan akhirnya muncul. Seperti itu. Oke, karena kita sudah mendeklarasikan bahwa file ini adalah file contoh.txt, selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca isi dari file tersebut. Nah, di Java kita bisa gunakan kelas scanner, ya. Jadi scanner tidak hanya digunakan untuk membaca inputan user yang bisa kita masukkan ke keyboard kita, tapi kita juga bisa membaca file yang kita inginkan. Oke, sebelumnya kita deklarasikan dulu scanner. Seperti biasa, scanner. Kemudian objeknya adalah scan. New scanner, seperti ini. Nah, kemudian untuk source-nya harus dipilih file yang kita inginkan, yaitu file, seperti itu. Setelah itu, kita akhiri. Oke. Nah, ini juga sama, kita harus memasukkan Java util scanner. Dan juga kita harus memberi error, exception, ya, atau sebuah perintah ketika nanti file tidak ditemukan. Jadi kita akan escape, seperti itu. Nah, setelah itu, selanjutnya kita bisa membuat sebuah perintah untuk memasukkan konten yang ada di dalam contoh.txt ini ke dalam Java kita. Misal kita akan coba untuk melakukan cetak ya. Di sini saya akan mencetak hasil scan dari file contoh.txt. Sini kita bisa kasih contoh scan.nextLine. Oke. Kita coba running.
Ini ya, sudah tercetak di mana hello I'm in here adalah konten dari file contoh.txt yang ada di dalam notepad. Sorry, yang ada di dalam file teks. Nah, ini bisa kita ambil ya ke dalam file Java kita, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita menambahkan baris baru di sini, misalnya hello I'm in here, my name is Rudy, misalnya, kita simpan ya. Kemudian apakah dia akan muncul di dalam Java kita? Kita cek lagi, Shift F6. Nah, ternyata tidak muncul ya. Karena di sini kita hanya memerintahkan untuk memanggil satu baris saja ya. Jadi dia tidak bisa mengambil baris kedua. Sehingga di sini yang kita lakukan adalah kita bisa membuat sebuah perulangan sehingga nanti setiap baris yang ada di dalam file contoh.txt akan terrecord ke dalam Java kita. Oke. Untuk itu kita harus membuat sebuah wadah begitu ya untuk menampung isi dari file contoh.txt. Kita bisa gunakan variabel bertipe data string ya. Misal saja kita beri nama isi seperti ini. Kemudian string isi kita deklarasikan sebagai kosong terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita buat perulangannya, yaitu while ketika scan.hasNextLine. Jadi ketika file contoh ini dia punya baris lainnya atau baris berikutnya, seperti itu ya, maka dia akan melakukan scanning, seperti itu. Nah, di dalamnya, di dalam perulangan while ini, kita bisa berikan isi adalah isi.concat. Nah, masih ingat ya? Jadi concat ini adalah salah satu perintah untuk manajemen string yang bisa kita gunakan untuk mengcombine beberapa teks menjadi satu. Nah, di dalam konteks ini kita akan mengcombine setiap baris yang ada di dalam file contoh, yaitu baris pertama dan baris kedua ke dalam wadah string berupa bernama isi, gitu ya. Nah, setelah itu kita beri isi dari concatnya adalah scan.nextLine. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita harus juga memberikan enter untuk memisahkan antar barisnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Oh iya, jangan lupa titik koma. Oke, nah sudah ya, tidak ada error. Sehingga ketika kita sudah punya while scan.hasNextLine, yaitu ketika scan, di mana scan ini adalah scanner untuk membaca file, di mana file ini adalah contoh.txt. Ketika di dalam contoh.txt ada lebih dari satu baris atau ada baris berikutnya, itu akan ditambahkan di dalam variabel isi, gitu ya. Jadi isi yang baru adalah isi concat, ya, isi yang lama ditambah dengan scan.nextLine. Jadi baris berikutnya akan ditambahkan ke dalam variabel isi. Seperti itu. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita tambahkan ya sistem outprintln-nya bukan scan.nextLine tapi langsung kepada wadah yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu isi. Seperti itu. Oke, nah setelah itu kita bisa coba untuk merunning, kita bisa buka Shift F6 seperti ini. Nah, ini ya, sudah terlihat di sini. Tidak hanya baris pertama yang akan terrecord, tapi juga akan merecord baris kedua. Dan bahkan baris berapapun yang kita tuliskan di dalam file kita. Karena apa? Karena di sini sudah ada perintah scan.hasNextLine. Ketika dia punya nextLine, maka dia akan otomatis tersimpan ke dalam wadah string bernama isi yang sudah kita buat. Misalnya kita tambahkan my age is 23, kayak gini. Kita simpan ya, jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu filenya. Nah, setelah itu kita coba Shift F6 lagi.